Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Muhammad Riki Perdana Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan coding Arduino untuk smartphone. Jadi smartphone ini semacam kolam pintar gitu, yang nantinya ini akan ada fitur untuk pakaian otomatis menggunakan RTC. Kemudian ada juga koras otomatis yang menggunakan valve 12 volt. Kemudian juga terkoneksi dengan internet yang nantinya data dari sensor itu tersambung ke Blink, dan juga ada sensor pH untuk mengukur pH air kolamnya. Baik, langsung saja kita mulai. Dan ini adalah pengkodeannya. Jadi kode ini akan diupload pada SP32. Ada beberapa library di sini yang perlu diinstal atau diperhatikan. Jadi yang pertama, kalau kita mau menggunakan Blink, itu kita harus mengimpor atau menuliskan template ID, template name, dan out tokennya. Ini teman-teman bisa mendapatkannya ketika teman-teman sudah login Blink, kemudian sudah membuat sebuah device, kemudian klik di bagian device info, maka akan ada yang namanya ini. Tinggal copy, diklik aja, sudah di copy, tinggal paste ke sini. Sudah sesederhana itu untuk yang copy paste dari Blink. Kemudian apa aja yang perlu diinstal teman-teman? Jadi ada DF Robot. Ya, ini sebenarnya tidak memerlukan DF Robot. Saya hapus saja. DF Robot Dallas Temperature tidak memerlukan karena sudah saya ganti memakai analog read sendiri. Oke, jadi di sini ada WiFi client, Blink Simple SP32 untuk mengkoneksikan SP32 ini ke Blink. Kemudian dari NTP client, ya ini untuk kalibrasi waktu RTC-nya. Jadi waktu RTC-nya nanti akan disesuaikan dengan server yang ada di NTP ini. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian untuk WiFi UDP, RTC Lib, Wire.h, dan kenapa di sini memakai Wire.h itu dikarenakan RTC ini menggunakan SDA SCL. Jadi memerlukan sebuah wire. Kemudian ada SP32 servo untuk mengendalikan servo yang nanti dipakai untuk dipakan ikannya. Servo ini saya menggunakan servo jenis MG995 dengan torsi yang lebih besar dari yang servo hijau, yang servo biru itu. Kemudian harganya pun juga 35.000, lebih mahal yang sekarang ini. Apa tadi, MG995 itu ya. Oke. Kemudian kita juga mengimpor library dari Arduino.h. Baik, kemudian untuk WiFi, ini WiFi saya menggunakan WiFi dari klien sebelumnya. Jadi saya pakai nanti, jadi bisa diganti SSID ini adalah nama WiFi. Misalkan kalau saya cari di sini ya, di sini akan ada beberapa nama WiFi kayak PT Variki Creative Engineering sama Perdana Teknik. Ini misalkan saya pakai Perdana Teknik. Nah, itu passwordnya apa? Passwordnya itu 114 kali 224 kali, seperti ini. Ini disesuaikan ya nanti kalau koneksinya pakai hotspot HP ya, disesuaikan dengan nama SSD password HP-nya. Oke, kemudian kita mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah variabel yang namanya relay pin. Nah, relay pin ini adalah pin 19 yang digunakan pada relay. Kemudian pin 18 di servo, dan juga kita mendefinisikan namanya variabel servo. Variabel servo ini dari library servo ini namanya feed servo, karena feed itu kan makan ya, pakanan ya, jadi pakan servo pakan gitu ya, biar mudah aja. Kemudian ada pos ini adalah derajat dari servo yang awalnya kita setting aja 0. Kemudian ada valve status. Valve status ini digunakan untuk valve status, jadi kalau kita mau nguras itu kan valve-nya nyala, jadi nanti kita pakai status itu. Ketika valve nyala ya nanti dikirimkan dalam bentuk valve nyala. Kayak gini mungkin saya gantiin, ya nggak perlu dah, ini sebenarnya nggak digunakan.
Oke, kalau gitu kita sambil ini aja ya, sambil koreksi codingannya biar nanti lebih simpel sebelum saya kirim ke customer. Baik, kemudian kalau ini full untuk PH ya, PH sensor. Jadi kita mendeklarasikan yang namanya PH pin untuk ini kan pakai A0. Kalau di SP32 itu tidak ada A0, jadi kita menggunakan yang namanya VP, pin VP. Oke, kalau kita lihat pin VP itu ada di ini, VP ini. Kan ada VP dan VN. Kita menggunakan yang VP ini. Kemudian ada number ratings. Jadi konsepnya kita itu menggunakan rata-rata ya untuk pengukuran pH-nya. Jadi tidak sekali baca langsung ditampilkan nilainya, bukan, tapi kita asalnya itu dari rata-rata 10 nilai pH yang dideteksi oleh sensor. Nah, kenapa saya melakukan itu? Karena untuk mengurangi tingkat error sensor. Ya, kita tidak memungkiri kalau mesin itu juga bisa error. Oke, kemudian untuk selanjutnya adalah numbering ini 10, kemudian dimasukkan dalam array, kemudian ada pH index, pH sum. Nah, ini sebenarnya nanti pH sum inilah atau pH index inilah yang akan ditampilkan atau dikirimkan ke dalam blink. Ke dalam blink. Oh, mohon maaf, ternyata pH average ini. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Kemudian kita mendeklarasikan beberapa nilai dari RTC. Kita menggunakan library namanya DS3231 RTC ini. Dan days of week-nya kita menggunakan berawal dari minggu, Senin sampai Sabtu. Kemudian ada WiFi UDP untuk kalibrasi ke NTP-nya tadi. NTP-nya kita menggunakan server ini ya, teman-teman. Kalau kita klik server itu, kemudian kita coba copy ke sini. Nah, nanti kita akan diarahkan ke dalam halaman yang mana menjelaskan bahwa ya waktu kita itu nanti di sini. Ya, ini adalah salah satu ya, kita diarahkan ke sini. Tapi tidak masalah. Ini kalau kita cek nih semuanya ada di sini ya. Kita bisa menggunakannya semua. Nah, ini kalau Indonesia kan pakai ini. Nah, ini ID NTP ORG. Nah, ini diklik juga gak bisa. Seperti gambaran seperti itu ya. Kemudian kita juga mendeklarasikan nama ikannya. Sisa ikan paus ya. Jadi nanti kalau kita misalkan pakai kolam ikan lele gitu ya, kita ganti aja ikan lele. Nah, ini ikannya apa? Kemudian ini variabel untuk kondisi, apakah sudah dipakan, apakah sudah dikuras, drain itu kuras, feeder itu pakan. Kemudian ada waktu, jadi morning feed hour itu di jam 7.00 itu adalah pakan pagi, pakan siang, dan pakan sore. Ini bisa diedit aman semua. Kemudian juga ada drain itu kuras, jadi kurasnya ini saya pakai satu Senin dan juga Jumat. Kemudian drain hournya saya juga setting jam 16.10, 16.14, dan drain durasinya 120, tidak perlu sebenarnya. Oke, kemudian masuk ke dalam bagian setup. Fungsi setup ini untuk fungsi yang dijalankan sekali. Fungsi yang dijalankan hanya sekali saja dalam setiap eksekusi program. Jadi yang pertama kita mendeklarasikan serial baginnya. Ini serial baginnya bisa dilihat serial monitor ini. Diklik sini ada serial monitor. Kemudian ada wire begin. Wire begin ini digunakan untuk RTC. Saya tandain aja biar mudah. Kemudian ada feed servo, attach servo pin. Jadi feed servo ini didefinisikan pada pin servo pin itu berapa? 18 gitu. Kemudian kita mencoba untuk mengkoneksikan ke dalam WiFi. Kalau sudah connect maka sudah tidak titik lagi nanti. Kemudian kita kasih time begin, time update, maksudnya time client ini adalah merujuk pada NTP client ini. Jadi kita mengecek time clientnya, dicek apakah bisa diupdate atau bisa dimulai gitu ya. Ini tergantung internet. Kalau internetnya mati berarti ya nanti mati, waktunya juga berhenti.
Tapi sebenarnya tidak masalah juga karena sistem waktunya itu ada dua. Ada yang dari time client ini sama yang RTC. Gitu ya. Jadi tidak masalah meskipun salah satu mati tetap bisa otomatis. Kemudian ada pin mode, ini deklarasi ya. Jadi dari relay pin ini nanti kan akan tersambung ke valve 12 volt. Kenapa saya pakai relay ya? Karena input dari valve-nya itu 12 volt ke 5 volt. Jadi kalau beda voltase itu mending pakai relay saja ya. Kemudian kita mengkoreksikan ke dalam blink sesuai dengan blink AutoCAN dan SSID password WiFi. Kemudian masuk ke dalam void loop. Void loop ini adalah void atau fungsi yang akan dieksekusi berulang kali. Kalau void setup ini ada kan fungsinya di setting apa yang dieksekusi satu kali. Kalau void loop ini berulang kali, terus menerus gitu. Ada pertama kita menjalankan blink run, memastikan bahwa kita itu terkoneksi dalam blink. Kemudian dari time client update. Nah, ini seperti yang dijelaskan di awal tadi. Jadi kita melihatnya itu dari sisi time clientnya atau dari hasil kalibrasi di NTP tadi. Kemudian kemudian kita mendapatkan nilai dari sensornya ini. Bisa dibaca sendiri ya. Intinya kita itu mencari rata-rata 10 deteksi pH sensornya. Kemudian kita tampilkan ke dalam serial monitor dan kita kirimkan ke dalam blink. Oke, saya pindah ke sini. Oke, kemudian kita cek apakah waktu sekarang itu adalah waktu makannya ikan. Nah, ini kondisinya sangat panjang ya. Jadi apakah apakah jam sekarang ini menunjukkan waktu dari morning feed hour? Kalau dan apakah menit sekarang menunjukkan menit dari menit makan pagi? Bacanya seperti itu dan seterusnya sampai sore. Kemudian di akhir adalah dan apakah ikannya ini sudah dipakan atau belum. Oke, kemudian setelah itu kita masuk ke dalam sini. Kita masuk ke dalam speedernya ini. Speedernya diganti. Kalau tadi kita cek ke 0, ini speedernya diganti 1. Kenapa? Agar nanti ketika waktunya itu sudah berjalan, feedernya ikan ini berjalan dan waktunya tetap menunjukkan ke dalam kondisi ini, maka hanya dieksekusi satu kali saja untuk trigger lah intinya, atau untuk penanda. Misal untuk penanda jika kondisi ini udah dieksekusi sebelumnya. Kalau belum dieksekusi maka dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi ya biarkan lewati gitu. Intinya seperti itu. Nah, jika tidak memenuhi kondisi maka is feeder 0. Oke, itu tidak masalah. Nah, saya rasa ini tidak masalah ya. Kemudian kita cek juga apakah hari ini adalah hari drain point. Apakah jam ini adalah jam drain point atau drain menguras kolam. Kalau iya, maka drain point. Jalankan fungsi drain point. Kalau tidak, maka ya drainnya ganti 0. Kemudian kita cek lagi. Kemudian ini untuk waktu yang hitung mundur. Kalau teman-teman lihat di sini kan ada waktu mundur pakan berapa jam lagi. Nah, ini dari codingannya itu dari sini. Dan ini sudah dikalibrasi, jadi dipastikan sangat cocok ya. Oke, kemudian kita akan menampilkan di dalam namanya countdown ini. Kemudian begitu pun juga yang pakan, maaf yang mundur kuras ini sama. Kita mengecek ini. Nah, ini juga sama. Waktu mundur kuras itu dikirimkan juga ke dalam blink. Hasilnya pun juga ditampilkan di dalam serial monitor sama-sama. Oke, kemudian saya jelaskan yang bagian feedfish ini ya, biar tidak bingung. Jadi feedfish ini adalah sebuah fungsi yang dipanggil ketika kita berada pada kondisi ini. Kondisi waktu makan ikan. Kalau kita klik ya, kalau teman-teman memakai Arduino versi terbaru, itu bisa diklik. Nah, ini kita akan memakan, kemudian kita akan membuka feedernya atau membuka servonya sebanyak 270 derajat.
Kemudian setelah itu dalam waktu 60 menit kita kembalikan lagi servonya ke pos 0. Kemudian kalau drain point gimana? Sama saja konsepnya. Drain point juga gitu. Drain point itu akan dipanggil ketika kita memasuki kondisi ini. Nah, kita cek apakah hari ini itu hari dimana drain point jalan. Nah, ini pengecekannya double. Buat apa? Buat agar efektif aja. Kemudian kalau udah kita kirim drain message tidak dalam waktu keras kolam. Nah, ini di sini. Tapi ini tidak bakal ditampilkan ya. Tidak ditampilkan ya sebenarnya. Ini tidak ditampilkan karena nanti kalau pas waktunya keras kolam, fungsi ini tidak dipanggil. Kalau dipanggil pun, ketika drain message ini tidak dalam kolam ini, kan sudah masuk ini pasti nanti. Nah, itu dipanggil. Jadi yang dikirimkan dalam link ini adalah ini. Waktu keras kolam sekarang. Oke, kemudian ada digital high ini. Ini buat mengaktifkan relaynya. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau Valve 12 volt itu tidak bisa digunakan langsung dari Arduino, jadi menggunakan relay ini sebagai alat bantu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya untuk yang bagian coding itu smartphone ini. Semoga bisa dipahami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan di komentar aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.